Ya, satu hal yang dapat dikenang dari Jakarta adalah Pekan Raya Jakarta yang waktu itu dikenalkan oleh masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Dan saat ini masih berjalan dengan format yang telah berbeda. Nah, mungkin Mas Rizal, Pak Taufik dan juga Pak Asfi ini mengenai tokoh-tokoh yang sangat berperan begitu ya dalam perkembangan kemajuan Kota Jakarta. Seperti Pak Ali Sadikin yang saat ini sudah yang pernah diusulkan berkali-kali menjadi pahlawan nasional, namun sampai saat ini belum juga nih karena memang ada tanggapan-tanggapan atau pandangan-pandangan lain mengenai hal ini. Ya, mungkin Pak Taufik bisa menanggapi? Ali Sadikin? Iya, Pak Ali Sadikin. Saya sih setuju kalau Ali Sadikin jadi pahlawan nasional. Karena memang perannya banyak. Mulai dari dia pada saat menjabat sebagai tentara gitu yang memang ikut perang gitu. Terus dia menjadi gubernur Jakarta yang dia dengan berani gitu kan. Waktu itu dia sempat melegalkan judi yang duitnya itu memang dipakai untuk ngebangun gitu kan. Itu sebuah hal yang luar biasa gitu loh. Cuma memang kalau kita lihat dari masa ke masa, menurut saya ada orientasi-orientasi tertentu dari para gubernur ini gitu loh. Misalnya contoh ketika Pak Sutioso menjabat, dia sebagai mantan tentara juga, mungkin dia lebih mengedepankan stabilitas dan keamanan. Kemudian berlanjut ke gubernur setelahnya sampai ke hari ini, ya mungkin kaitannya sama politik juga ya, yang sekali lagi balik ke politik begitu ya, Pak. Yang saya sedih hari ini di Jakarta muncul kesan atau timbul kesan bahwa gubernur hari ini adalah gubernur yang lahir dari pertarungan politik sara dan politik identitas. Nah, padahal kan ini sebenarnya tidak. Justru isu politik dan isu sara ini dimunculkan dari kubu-kubu lawan. Itu kan bisa dicek dari kampanyenya Anis Sandi pada saat dia bertarung lalu. Saya pikir dia tidak membawa itu ke arah sana gitu loh. Dan ke depan ini harus diperbaiki karena tidak bagus ke depan memelihara politik identitas dan sara ini. Yang jelas masyarakat menilai ya, apalagi seorang gubernur dapat dilihat kinerjanya dari hasil kerjanya apa saja nih ya, nanti masyarakat yang bisa menilai. Contoh misalnya pada saat kemarin Lebaran mudik, ini kan yang mudik bukan cuma yang Islam doang. Emangnya yang agama lain nggak ada yang mudik? Oke, baik. Kan banyak juga yang mudik. Baik, kita nanti bahas mungkin di sesi lain mengenai hal ini, begitu mengenai tadi politik identitas ya, Mas Taufik. Oke, Pak Asfi tadi mengenai tadi tokoh-tokoh lain yang mungkin berjasa di Jakarta. Saya kira tokoh yang paling fenomenal itulah Bang Ali gitu. Bang Ali bukan hanya sekedar membuat Pekan Raya Jakarta ya, tapi jauh lebih banyak apa yang dia lakukan. Pertama itu dia melaksanakan KB itu di Jakarta Utara. Itu sangat penting karena ketika beliau datang ke Jakarta Utara, dilihat di sana banyak anak-anak kecil miskin mereka gitu. Dan Ali Sadikin itu mewajibkan itu keluarga berencana di sana. Itu pada tahun 60-an ya. Dan program itu berhasil dan kemudian itu diambil oleh Soeharto untuk menjadi program nasional gitu. Jadi BKKBN itu dibangun setelah keberhasilan program KB di Jakarta gitu. Dan Ali Sadikin bukan hanya itu, dia membangun MHT, membangun LBH, membangun Taman Ismail Marzuki. Begitu banyak apa yang dia lakukan ya untuk Jakarta gitu. Walaupun masih ada yang menolak ketika beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional, antara lain karena beliau membenarkan ada perjudian, tapi kan bukan untuk orang Islam gitu. Dan judinya itu jadi pajaknya itu untuk pembangunan karena kesulitan biaya pada pasca 65 itu. Jadi sangat masuk akal gitu, beliau mencari uang ya dengan itu, dan itu berhasil dilakukan untuk membangun Jakarta gitu. Jadi untuk subsidi begitu ya Pak Asfi ya, ketika waktu itu dilegalkan. Mungkin Pak Mas Rizal punya usulan lain untuk tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dalam perkembangan Jakarta. Kalau kita bicara Ali Sadikin, salah satu inspirasi Ali Sadikin yang paling menarik menurut saya ada proyek perbaikan kampung yang inspirasinya berasal dari tokoh yang namanya Muhammad Husni Tamrin. Tokoh itu dengan Bang Ali hidup berjarak hampir setengah abad begitu. Tapi Bang Ali kaget ketika memasuki sebuah kampung, kok kampung ini dia rasa berbeda begitu. Drainasenya baik, jalan-jalannya rapi, tata ruangnya juga cukup bagus begitu ya. Terus dia tanya,
kenapa ini bisa begini? Oh, karena ini dulu kampung bagian dari proyek yang disebut kampung perbatering atau perbaikan kampung. Maka dibuatlah proposal besar, dia menghadap waktu itu Menteri Bappenas kalau nggak salah Ali Wardana ya itu Menteri Bappenasnya. Dan dia kaget mendapat jawaban atas proposal perbaikan kampung yang dia namakan proyek Muhammad Husni Tamrin ini, itu dijawab bahwa pemerintah pusat tidak ngurusin orang miskin katanya gitu. Nah, salah satu caranya adalah untuk mengongkosi proyek yang dianggap sangat baik karena waktu itu kota Jakarta disebut sebagai the big village, jadi seolah-olah tuh kampung yang kumuh, yang kotor, yang buruk, dan dia hanya memperhatikan pembangunan mereka yang menyumbang pajak besar karena waktu itu lagi bom minyak begitu ya. Jadi ini program yang sangat penting buat dia, dan akhirnya didanai itu seperti diceritakan Pak Aspi tadi, dia melegalkan judi dan melegalkan pelacuran. Sampai kemudian dia diserang oleh tokoh-tokoh agama karena dianggap dia sebagai gubernur maksiat. Ya, jadi ada pernah gubernur kafir, ada juga pernah gubernur maksiat. Nah, Bang Ali itu dianggap sebagai gubernur maksiat begitu. Tapi yang menarik adalah dia kumpulkan seluruh yang protes, alim ulama, kiai, ustadz, habib. Dia pasang peta, seluruh habib, ustadz, kiai, dan tokoh agama disuruh menyebutkan di mana madrasahnya, musolahnya, masjidnya, pesantrennya. Setelah menyebutkan semua, dia bilang, saya ingin katakan bahwa Pak Habib, Pak Ustadz, Pak Kiai mulai besok beli helikopter karena jalan di depan musola, masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim itu dibuat pakai uang judi dan pelacuran, haram katanya gitu. Tapi yang menarik adalah Bang Ali itu dia yang menginspirasi MUI nasional itu berdiri karena dia mulai di MUI Jakarta. Tapi yang menyerang dia itu seperti Kiai Abdullah Syafi'i dan anggota MUI itu orang pertama yang mengusulkan dia menjadi dapat keanggotaan istimewa sebagai MUI dengan peniti emas. Waktu itu Bang Ali kalau diserang bilang, ya seluruh dosanya saya yang tanggung katanya. Karena dianggap itu hal yang baik. Jadi kita bisa simpulkan salah satu gubernur makanya sampai disebut sebagai kado terbaik perpisahan Bung Karno gitu ya. Buat rakyat Jakarta bahkan Indonesia, katanya penulis buku paling ambisius sejarah Jakarta Susan Blackburn, itu Bang Ali. Karena kelihatan begitu semua ya apa yang dilakukan. Dia bekerja untuk warga, mau yang miskin, mau yang kaya, dia bekerja. Dan dia mengubah tata ruang kota Jakarta dalam artian fisik, dibangun menjadi 5 wilayah begitu yang sebelumnya tidak seperti yang kita kenal hari ini. Dan dia memperkenalkan proyek-proyek baru. Waktu itu belum ada Menteri Lingkungan Hidup gitu. Iya kan, belum ada kata ruang terbuka hijau, tapi dia orang yang membuat proyek penanaman 1 juta pohon pertama. Oke, baik. Ini tadi tampaknya apakah memang harus ada sesuatu yang monumental atau ikon-ikon tertentu begitu ya Mas Taufik ya, membuat seorang gubernur itu jadi kelihatan begitu? Iya dong, emang harus begitu kan, artinya gubernur selama jabatannya dia 5 tahun harus ada dong legacy yang dia tinggalkan gitu. Jangan jadi gubernur business as usual gitu kan, dan itu kan tercermin di dalam kalau secara formal tercermin di dalam RPJMD, rencana pembangunan 5 tahunnya dia, yang merupakan isi dari janji-janji kampanyenya dia pada saat dia mencalonkan diri. Oke, baik, nanti kita sambung lagi di bagian berikutnya, terutama untuk Jakarta di masa kini ya, seperti tema untuk Hari Ulang Tahun Jakarta yang tahun ini dirayakan mengenai wajah baru Jakarta. Kami akan kembali bersama Anda setelah yang berikut ini.